Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya seperti ini tentang masalah, Mas, kenapa ada website ini yang lebih direkomendasikan oleh Google di posisi pertama, sementara website kami tidak rekomendasikan. Padahal kami sudah menggunakan teknik SEO dengan benar. Ya, kenapa itu bisa seperti itu? Kenapa Google lebih memilih website dia daripada website kami? Dan apa strateginya agar kita bisa muncul di posisi pertama seperti itu? Untuk teman-teman penasaran, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, ini hal-hal seperti ini banyak sekali yang bertanya tentang masalah, Mas, ini ada website kompetitor, perasaan dia tidak menggunakan teknik SEO yang baik, tapi kenapa dia direkomendasikan daripada website kami, sementara website kami sudah menggunakan teknik SEO yang benar. Itu apa masalahnya? Baik, kita akan bedah teman-teman sekalian. Pertama, ada namanya faktor website itu sendiri, ya. Jadi kalau websitenya emang sudah dikenal oleh Google, websitenya emang dari dulu sudah menang di posisi pertama, sementara website kita baru aja muncul, tentu Google akan melihat ya mana yang lebih menguntungkan. Ini website ini lebih dikenal, website ini lebih tua, website ini lebih populer, maka Google akan memilih website yang lebih populer, website yang lebih dikenal. Sementara website kita belum dikenal, website kita masih baru, website kita baru saja optimasi. Itu dulu teman-teman. Jadi ada faktor website itu sendiri. Makanya kalau kita lihat bukan karena dia jarang bikin konten, bukan juga, tapi karena emang websitenya sudah dikenal duluan oleh Google. Oke ya, itu faktor pertama. Faktor kedua adalah kenapa website dia lebih direkomendasikan. Faktor kedua tentu adalah masalah authority website. Ya, kalau teman-teman tahu authority website itu dinilai dari mana, Mas Dik? Authority website itu dinilai dari lalu lintas traffic. Itu dulu yang pertama. Pertanyaan kita, lalu lintas traffic kita menang nggak sama kompetitor tadi yang teman-teman harapkan, kenapa kok dia bisa menang? Pertanyaan saya, kompetitor tadi lalu lintas traffic lebih besar nggak daripada teman-teman? Oke, ceknya di mana, Mas Didik? Ceknya di Ahref aja. Teman-teman masukkan website kompetitor, masukkan website teman-teman sekalian, bandingkan. Ya, dia lebih banyak nggak lalu lintas trafficnya? Kalau dia lebih banyak, wajar. Authority-nya ditentukan oleh itu dulu. Kedua, authority yang lain itu dinilai berdasarkan namanya DRUR. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ya, kompetitor DRUR-nya berapa, teman-teman DRUR-nya berapa. Itu authority. Oke. Berikutnya itu konten kita kontribusinya besar nggak daripada konten kompetitor. Kalau kompetitor kontribusinya lebih besar daripada website kita, tentu kita akan dikalahkan oleh dia. Karena Google akan memberikan mana website memberikan kontribusi yang baik. Kontribusi yang baik itu seperti apa? Kontennya berkualitas, kontennya banyak yang nge-share, kontennya orang berlama-lama dari konten yang mereka bangun. Ya. Orang-orang tuh senang dengan konten yang kita bangun. Direkomendasikan oleh orang-orang, di-share kemana-mana. Kita melakukan itu nggak? Kalau kita tidak melakukan itu, wajar kita dikalahkan oleh kompetitor. Walaupun masalah perdebatan DRUR, DAPA masih berjalan sampai sekarang, tapi bagi saya itu tetap bagian dari authority yang tetap harus kita perhitungkan, teman-teman. Authority berikutnya adalah lalu lintas namanya history backlink. Nah, coba nanti teman-teman lihat apakah history backlink kita bermasalah atau tidak. Kompetitor bermasalah atau tidak. Ya, kalau kompetitor backlinknya lebih berkualitas daripada kita, wajar website kita tidak rekomendasikan daripada website dia. Website dia lebih direkomendasikan, kan seperti itu. Ya, jadi ada beberapa faktor. Oke ya, itu faktor authority namanya. Pertama adalah faktor website itu sendiri, kedua adalah faktor authority. Yang ketiga adalah namanya faktor on page. Nah, on page juga berpengaruh terhadap peringkat di Google. Jadi kalau on page saya bermasalah semuanya. On page itu nyawanya. Apa itu maksud Didik on page? Judul mengandung kata kunci target, tapi tidak sekedar kata kunci target, tambahkan clickbait di belakangnya. Kemudian URL kata kunci target, deskripsi kata kunci target, konten tidak boleh duplikat, konten tidak boleh ngambil karya orang lain, ya. Konten sama dengan konten orang lain, misalnya dalam bentuk panjangnya, misalnya rata-rata mereka 1000 kata, kita 1000 kata, mereka rata-rata 400 kata, kita 400 kata, ya. Kemudian susunan konten, orang bisa berlama-lama nggak dari konten yang kita bangun, konten berkualitas, masukkan foto. Nah, itu namanya on page, teman-teman. Untuk teman-teman yang lebih pengen detailnya, nanti ketik aja nama saya Didik Arwinsa on page. Nanti teman-teman bisa belajar banyak di sana. Kalau on page kita sudah perfect,
authority kita sudah terbangun dengan baik, website kita emang strukturnya bagus, ya, dan emang udah dikenal oleh Google, maka itu poin tertinggi dalam peringkat di Google. Nah, kalau teman-teman pengen peringkat Google-nya bagus, faktor 3 ini paling penting dulu nih. Ya, faktor 3 ini paling penting. Ada juga faktor keempat. Apa itu Mas Didi faktor keempat setelah on page? Ada namanya share. Ya, kalau kita nge-share video kita dan di-share orang lain lagi, ya share website kita, konten kita, ya di-share lagi oleh orang lain, berarti konten kita menunjukkan konten yang baik. Ya, tidak sekedar di-share tapi diklik orang, mereka baca dan berlama-lama, berarti website kita bagus. Itu tugas kita. Makanya kalau ada konten di website, share aja di WA story, IG story, YouTube, ya teman-teman bisa upload juga di Facebook profil, Facebook page, Facebook fanpage, ya Facebook group, upload WA group, upload aja di sana, nggak ada masalah. Oke, dari situ kita belajar, ya direspon orang nggak website kita ini, dapat traffic nggak website kita ini. Ya, dari situ kita bisa tahu. Jadi 4 faktor inilah penentu bagaimana website kita bisa direkomendasikan oleh Google, bisa posisi pertama. Nah, kenapa kok bisa ada website yang terlempar jauh? Kenapa ada website yang tidak direkomendasikan? Berarti dia tidak melakukan 4 ini. Ya, berarti ada masalah di salah satu dari 4 ini. Itu saja, teman-teman periksa, coba. Kalau bagus, mudah-mudahan posisi teman-teman bagus. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan posisi ranking yang baik, boleh komen di bawah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.